ada yang tak sampaikan ke Misnya tadi. Mas, itu pakai handfree nggak? Masnya pakai handfree atau gimana? Halo, Iya, bengung. pakai headset ini. Jangan pakai handfree, soalnya suaranya bengung. Sebentar. Halo, sudah Miss. Oke, gimana? Ya, tadi kan aku dapat info dari istriku kan di Makau itu. Ya, istriku di Makau, terus istriku itu dapat info dari temennya. Ya, terus temennya itu bilang ada job di Hong Kong. Tak kira itu kalau job di Makau. Kalau di Makau bisa kepantau sama istriku toh, Miss. Nah, infonya itu di Hong Kong. Seperti itu Miss yang tak sampaikan ke Missnya itu. Jadi untuk prosesnya itu Miss ya, kita disuruh bayar 5 juta dibuat masuk PT. Ya, nanti setelah sampai sana itu ada potongan tiap bulannya itu $2.000 AK selama 3 bulan. Kita dapat gaji $9.000 Hong Kong. Terus katanya tempatnya itu di pelosok jauh dari kota. Permintaannya itu secepatnya mungkin Miss. Hari ini disuruh TF jam 2, dibatasin nanti sampai jam 3. Dari total semua 5 juta itu. Terus sisanya yang dari 5 juta itu kan masih 3 juta tuh Miss. Disuruh TF tanggal 24. Terus untuk PT-nya itu katanya dari majikannya suruh ngikutin prosedurnya lewat PT-nya. Intinya ditentukan sana lah Miss. Dari kita suruh bayar 5 juta itu nanti yang ditentukan PT-nya itu dari sana. Kita diinfokan lagi. Terus istriku itu takut. Aku suruh cari-cari info dulu. Itu loh Mas, coba kamu tanya Miss Yuni dulu. Kalau dia berani orang yang ngasih kamu info itu telepon saya loh. Coba di konferen kalau memang berani. Nggak mungkin. Ini penipuan. Baik Miss. Penipuan 100%. Kenapa? Karena mereka itu ada satu sindikat yang memang ada di Hong Kong sini, merekrut, memberikan cara-cara, itu penipuan, nggak ada. Kerjaan di sini itu kalau potongan ya potongan saja, kalau cash ya cash saja. Apalagi di perkebunan ya, Miss izin ini saya sambungkan sama istriku kalau bisa nyambung ya, minta tolong ya Miss ya, sampaikan. Siap. Mana ada kayak gitu bayar dulu. Coba aja kamu bayar. Kemarin aja ada anak sampai habis 20 juta, 25 juta. Torak tarik duit, ternyata tetap ditipu. Sambung wes. Iya, tak sambungkan ini. Ini aku udah bilang, tolong diangkat ya, ini saya sambungkan ke Miss Yuni, saya bilang gitu. Sama istrimu? Iya. Jadi nanti Miss detailnya lah, intinya detailnya Miss bisa tanya juga ke istriku, terus Miss telusurin juga kalau emang benar. Ya, aku sangat-sangat berterima kasih banyak lah. Nggak ada Mas, ini penipuan. Saya sudah katakan 100% penipuan. Karena job di kebun nggak kayak gitu prosesnya. Iya, sampai ini istri saya ngangkel. Gini aja lah Mas. Nanti biar tak tanggungnya, aku sama temanku tak transfer dulu 2 juta. Saya bilang gitu. Makanya saya tadi Miss-nya gini. Miss, kok belum ada jawaban? Bagaimana Miss? Ini nunggu saya. Saya bisa katakan 100% penipuan. Kok nggak diangkat-angkat ya? Kalau nggak percaya, cobaan wes. Gue kehilangan duit, yang penting ojo nangis. Iya, takutnya seperti itu Miss. Udah sambungkan ya, tapi kok belum diangkat ya? Kok belum bergabung? Lagi repot mungkin bojomu. Wes pokoknya intinya soalnya ini banyak anak-anak datang ke kantorku, istrinya, pacarnya datang ke kantorku, Miss ini ada penipuan ini Miss. Ya podo modusnya kayak awakmu iki. Fotonya ya podo. Oh ya, yang perkebunan tak kirim ke Missnya itu. Iya podo ya fotoku wis dikirim no. Podo. Oh. Podo wesan kemarin ada mbak-mbak datang. Wes podo wes semua itu modusnya podo. Engko sampean ganti foto ya lewes mari tak apa aku cerita kayak gini, nanti ganti cara lagi.
Ganti cara lagi, sama. Nanti itu cuman kok diedit di tempat mana gitu loh. Wis podo ceritane ki mau podo. Ini aja ya Miss, aku izin ini nomornya Miss tak kirimkan ke istri juga. Siapa tahu nanti kalau dia udah santai atau gimana bisa telepon biar hubungin Miss dulu lah, WA dulu lah minimal. Nanti kalau sudah WA biar lebih enak ngobrolnya sama Miss nanti. Silahkan, tapi kan saya nggak janji bisa ngangkat teleponnya. Saya kan kebetulan pegang HP ini. Intinya ini wis tak rekam, ngomongno sampai ndek bojomu wis. Iki wis rekam. Suara iki engko tak upload, tak omongno bojomu. Engko lek awakmu jek kapusan saking awakmu gak percaya mbek omong aku. Ya, kalau saya percaya Miss bilang seperti itu saya percaya. Karena yang di perkebunan ini, yang kamu kirimkan ini mbak-mbak sering dapat. Udah dikirimkan ke saya. Dengar nggak? Pun dari segi bahasanya seperti itu loh Miss. Lah itu saya ngirim ke WA-nya Miss juga itu. Sebentar. Itu dia dapat dari temannya sana. Temannya sana itu chat dari katanya dari anak buahnya majikannya lah yang enggak. Katanya seperti itu nyuruhnya. Marketing kantor nggak ada marketing kantor. Nggak ada. Dari bahasanya aja saya kayak ini. Halo, Mas Yang, halo. Oh iya itu Miss, diangkat Miss. Iya. Bojomu tadi? Iya Miss itu diangkat Miss. Ini yang dapat aku. Kenapa Dok? Ya, ini Miss, aku kan ini ada di Makau. Nah, terus aku ini ada temanku punya teman lagi. Punya bos di Hong Kong. Nah, bosnya di Hong Kong itu katanya punya pekerja orang Indonesia yang dipekerjakan di job perkebunan. Kayak Manam Sayo kayak gitu loh. Nah, terus sekarang itu butuh orang lagi. Dia cari orang lagi, membutuhkan pekerja lagi. Terus aku sama temanku itu dikasih tahu info. Nah, aku tuh kok berminat gitu loh, Miss. Nah, tapi aku takutmu itu penipuan apa enggak ini. Nek berminat ya budal nduk ora apa-apa. Budali loh. Tapi saya ingatkan, foto itu sudah dikasihkan ke saya oleh beberapa orang. Dan sama dengan modus yang sama, ngasih uang 2 juta dulu, terus 5 juta, 10 juta, sampai habis 26 juta. Jadi, sekalian semakin nafsu setelah bayar ini, kok bayariku. Sampai habis 26 juta. Dan tidak ada job itu, koncone iki mau sim promosi ya wis ilang. Karena kalian kenalnya itu, kalian pasti bilang, temanmu juga bilang, aku juga dihapusi kok, aku juga nggak kok. Jadi foto perkebunan itu sudah ada di tangan saya sejak 5-6 bulan yang lalu. Podo fotonya podo, yus ngono kuwi. Tapi ngakunya temanku ini majikannya sendiri. Ya boleh dicoba Mbak, semua ngakunya majikan sendiri. Silakan dicoba. Sementing wis tak ilingno. Lek kamu pingin budal lo. Gak apa-apa. Sepenting aja nangis saya lek duit entek. Ya aku yang nangis Karena gini loh, kamu boleh nangis saat kamu tidak tahu dan gak ada yang ngasih tahu. Tetapi sudah diingatkan, dikasih tahu kamu ngengkel. Itu masalahnya bukan kamu ditipu, tapi kamu ingin ditipu. Karena foto ini perkebunan ini 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu itu wes oke harus ketipu gara-gara iki. Modusnya sama. Karena untuk modus perkebunan itu pakai job ISL. ISL itu dari labor, yang ngasih labor, orang majikan. Oh, iya. Punya hektaran sawah itu laporan ke labor baru menentukan. Itu pekerjaan itu diutamakan untuk orang Cina. Tetapi kalau nggak ada job description dari orang Cina, kalau nggak ada job yang bisa diambil orang Cina, baru dikasihkan orang Indonesia. Karena perkebunan yang ada itu dulu saya yang nyeply, saya yang ngasih, saya tahu prosesnya. Nggak seperti itu prosesnya. Paham? Iya. Nggak perlu lewat PT, perkebunan ini nggak perlu lewat PT, nggak ada, nggak butuh PT.
Makanya prosedurnya dia udah salah. Nggak gitu. Ngerti? Ya, terus ini mintanya temanku ini nomor temanku yang Konfrenen saiki mbek kancamu lek wani dhek ngangkat teleponku. Ayo. gitu ya. Nah, Lek wani ayo. Coba tak ikut tak sambungnya gitu ya Miss ya. Heeh. Iya, Kak, setuju aku. Kamu sambungin sama temenmu sing ngasih info pertama kali, wes gitu. Enggak yang info itu enggak, yang ini loh, yang satu apa itu, satu kampung sama aku kan kayaknya juga udah kan yang membawa Silakan. orang itu Aku nanti akan bilang kalau sampai ada job itu palsu, kalian tak lapor no polisi langsung. Gerebek kalian. Oh, lebih jelas malah enak. Jadi, yo. Enek bukti omongannya dhek, tak rekame kene. Jadi kamu nggak ketipu kan? Ini Miss, ini temanku, maksudnya temanku yang sama aku yang dikasih info job kayak itu, bukan yang mau bawa, maksudnya kayak seperti aku, dianya mau bawa Ngerti, keluarga gitu loh. ngerti. Tapi dia bawa keluarganya ke sini enggak? Iya mau. Biar dia dulu. Kamu jok mel-melok. Entenono saulan rongulan. Cobaan temenmu itu sambungin dulu, nanti biar ngobrol sama Miss Yuni. Ya nanti untuk masalah lagi, biar Miss Yuni lagi jelasin lagi kan, gitu aja. Oh, gitu ya. Ya nanti gini Miss, nantinya takutnya gini, nanti kan aku udah nggak dipercaya lagi, pasti dia kan kalau dia ini udah memberangkatkan, terus kan April kayak gitu. Nantinya aku daftar lagi pastinya juga nggak kan. Oh, berarti lah kamu punya niat pingin daftar lagi ya, jangan telepon saya sayang. Silakan. Nggak usah cari saya. Karena kamu pingin daftar lagi, cari lagi silakan. Yang penting ojo nangis deh aku, titik. Kan cari solusi tuh kan. Dan ini kan disambungin cuma cari solusi. Jadi awal baik yang seperti ini. Iya, nggak usah disambungkan, Miss. Berarti aku anut Miss Yuni aja, percaya sama Miss Yuni aja. Aku lihat yang temanku ini. Betul, gue bener. Ya. Karena kemarin itu ada anak di kantor, yang satunya itu nggak percaya, yang satunya percaya. Yang satunya wis kentekan 26 juta. Lah saya situ ayo guyu toh. Untung aku dilengno Miss Yuni. Lah saya situ era percaya nangis, ya ben ra ngurus. Karena gini loh, penipu itu akan mempengaruhi otak kalian agar tidak bisa orang lain pakai logika. Dan saya nggak akan maksa, karena satu, itu kudu duitku. Saya dihapus kudu aku, dan saya bukan saudaramu. Kalau kamu ditipu nggak ada hubungan sama saya. Paling pengen nangis jungkel depresi dewe, nggak ada hubungan sama saya. Miss Yuni cuman ngonten buat edukasi, sing kenek tak omongi. Ndek nggak kenek ke saya, nggak maksa. Karena saya nggak usah di follow, nggak apa-apa, di skip juga nggak apa-apa. Tapi inget, Miss Yuni ngonten, satu konten itu baru dapat berapa? 0,25 sen. Tapi kamu ditipu sekali, ditipu 30 juta, 5 juta, 100 juta, 500 juta. Jadi gak seimbang. Konten Miss Yuni itu memang diblekno, dielek-elek, ben gak enek sing nonton. Tetapi suatu saat kalian akan kembali ke saya. Kenapa? Karena saya nggak ada abal-abal. Aku ngonten mek entuk saiki, tapi aku konsisten. Lah penipu ki mau yo konsisten lek nipu. Ujung-ujungnya kalian nangis. Golek ono alamate ndek endi tak goleki. Lek di Hongkong gini. Lek tre memang ada pekerbunan itu. Katanya 5 tempat Romi, tapi aku nggak tahu apa lupa Apa? tadi aku. Apa? Ada 5 tempat, maksudnya yang dipekerjakan itu ada 5 tempat. Mbak, sampean tak kasih tahu ya. Kalau orang cari pekerja itu nggak gitu, nggak lewat online gitu, nggak lewat temen. Nggak usah ngomong, ikut tempatnya akan dibiarkan. Saya kita takoki, selalu ada job pekerbunan. Enek nggak arek Indonesia sing up job perkebunan? Gak ono, karena ujung-ujungnya berangkat ke sini dadi kaburan. Dadi kaburan seandainya terbang pun dadi arek OS. Arek sing bayar 80 juta nyampe kene apa? Dadi arek kaburan. Kowe kepingin bojomu rene dadi kaburan? Pingin bojomu di penjara? Ya pengen Miss Daya, aku kan yang aku takutin kan itu juga gitu loh Miss. Udah ketipu uang, suami ketipu. Lelek suamimu kuat mental gak apa-apa ndek kene gak kekudu arek wedok. Lah ndek kene oke kunti. Ambiar wae kondok.
nangis ke double killing kowe engko. Tapi yo ora apa-apa, oleh dijajal, jajalan nak. Oh jangan bukti udah ada itu. Nah, aku tadi udah ada 3 orang temanku yang di Hongkong sana juga persis ngapain seperti itu sama Miss Uni. Maksudnya jajal lo bisa nak pengen awakmu mumet deh. Apa ya mau pokoknya wis dibilangin 3 orang lah. Lah iya. Soalnya anak ndek kontenku tak omongi. Nek arek ngengkel ojo dipaksa. Ben modar dhewe wis. Bongko dhewe, sementing wis ngilingne lho. Kita sebagai manusia tuh wajib ngilingno. Tapi lek enggak, bene lho. Eman bojomu nak. Gak rusak malah dirusak wong. Setujuan. Soalnya fotonya yang tak kirimkan ke Miss Uni itu udah ada beberapa bulan yang lalu. Jadi dia apa dewe ngengkelnya wis cukup. Ya karena ini aku udah maksudnya kan aku sudah yakin dong, yakin. Tadi kan aku belum yakin kalau belum dengar omongannya Miss Uni langsung kan kayak gitu aku tadi. Nggak apa-apa nduk, lek sampean sadar nduk. Koncomu nangis kowe sing mek go iso guyu selamat. Engko lek ngono. Lah, ini kan aku dari tadi kan itu Miss WA aku pokoknya disuruh nang TF terus. Saiki kekno nomere Miss Uni ndek dheke. Golek ana Miss Uni ate di TF karo Miss Uni. Ngomong. Saiki SMS-en. SMS-en. Wis karone ngono hen. Terus screenshoten kirimin di Miss Uni. Apa yang dia katakan, Mbak, Miss Uni mau TF, nomor rekeningnya mana? Angkat teleponnya Miss Uni. Kasih no DS, screenshoten kirim no di aku. Iya wis gitu hen. Miss Uni yang mau yang mau kirim uang. Iki nomornya Miss Uni, wes titik. Gue lek pingin memastikan. Enggak, nomornya Miss Uni tak kirim ke kamuan. Nomornya Miss Uni tak kirim ke kamuan. Enggak, gini loh, aku udah enggak kayak gini, aku sudah yakin sama Miss Uni. Soalnya aku kan tadi ngomong, kalau aku sudah dengar omongannya Miss Uni sendiri, aku sudah yakin gitu loh. Oh, yo wes. Nek aku nogin lho Mbak, lek memang dhek bukan penipu dan sampean wani. Kayak nomorku, tak transferi tak goleki wonge. Ayo, piye Miss Uni sing nantang iki saiki? Kenapa aku tidak ingin kalian ditipu? Aku nih sing bagus wis yo. Aku nih sama-sama makal. Miss Uni sampai wis ngengkel ngene iki lho. Mosok adewe sik arepe ngengkel, engko malah adewe sing keblocok, malah adewe nangis. Yo lek nangis dinompo oleh ijo lek nangise suwi. Lah ketun ya to, isin kapusan duit ilang. Karo iki malah adewe. Kan tadi aku disuruh TF dulu 2 juta, aku bilangnya bentar Mbak ini apa uangnya suamiku. Uangnya suamiku masih dipegang sama kakaknya masih mengajar di sekolah, belum pulang, HP-nya belum aktif. Aku langsung kayak gitu. Terus dianya bilang kayak gini, kok ini sudah jam berapa? Ini loh di Indo sudah jam berapa? Kok masih ngajar? Nanti kalau waktunya mepet gimana? Terus Mbak gak ada yang mumet sampean gini. Dia mengalasannya gitu. Yang terakhir WA sama aku. Jadi nanti rapor kabarin. Iya nanti. Iki kabarin maaf Mbak ini gimana ya? Udah aku batalin aja soalnya ini dayanya udah bener-bener aku nggak bisa mengusahakan. Terus tak omongin aja Miss. Tapi dia tuh akan ngejar sayang. Penipu itu akan ngejar dan mendesak. Sampai otakmu tidak bisa berpikir lagi. Dan ingat, dia akan cari cara supaya kamu otak lengah. Cara untuk menghancurkan mereka satu, kirimin nomornya Miss Uni. Miss Uni mau yang transfer, wes titik. Karena dia akan ngejar kamu. Ingat, ada anak yang ditipu, tidak bisa pakai ini, pakai cara ini. Tetap ketipu. Wes sementing tak eling nih loh. Ya, nanti ini kan aku kasih alasan gitu, dianya masih ngajar lah. Baru aku kasihkan nomor Miss Uni. Ini aku mau dibantu sama Miss Uni, mau di TF sama Miss Uni. Gitu aja. Ya. Ditunggu teleponnya sama Miss Uni. Dia aja ngajak debat. Karena dia akan ngejar kamu dengan cara apapun, Mbak. Wes, cara apapun dikejar sama dia. Karena dia merasa ini peluang ini, dapat mangsa, nggak bakal dilepas. Iya Miss ya, ini temanku yang udah tak bilangin tadi kan gini,
piye yo aku ki bingung soalnya jek ragu lah sama temanku. Mas toh saya nggak usah ragu, kita lu sama-sama berdua nanti nek enak katanya piye, oh ayo kita cari berdua dan temanku kayak gitu dong. Nah sebenarnya aku sih masih aku gak yakin kalau Ya, karena kamu masih diselamatkan, Duk. Bojomu yo gak ngengkel. Soalnya kadang-kadang awakmu sing gak ngengkel, bojomu sing ngengkel. Iki bojomu wis tenang, karya awakmu ae. Karya awakmu ae kepiye? Kan beneran. ya saya gini, aku wis benar-benar udah yakin dan aku masih kasih apa itu info lagi ke Mbak Pus, alasannya Mbak maaf ini Mbak sudah nggak bisa dihubungi dan waktunya sekarang udah jam berapa katanya harus mepet. Yo wes aku minta maaf, aku mengundurkan diri, aku nggak ada dana. Nah, Percaya nggak? Nanti kamu pasti dikasih kelonggaran waktu. Nah, nanti kalau lagi masih mengejar aku lagi nggak aku respon, aku berusaha lagi. Terus nanti aku waktu malam nanti terus aku omong gini, maaf, Mbak, yaudah ini aku minta solusi. Aku soalnya udah kenal sama di sini. Ini mau membantu saya dan saya mau dikasih suruh sampean tak kasih nomor di sini ya. Itu tak potong pendek. Intinya gini aja lah. Bilang oleh temanmu untuk suamiku jadi berangkat atau enggak yang handle Miss Yuni. Intinya seperti itu. Kamu ngobrol dulu sama Miss Yuni. Nanti jawaban dari Miss Yuni apa sampaikan ke saya. Wis gitu ya. Intinya seperti itu. Tapi enggak terbelit-belit panjang. Gimana? Oke. Iya, aku ya oke. Nah, terus lek orang cari jobi sak sauku lek orang buka jobi bukan dia yang mengejar, dia membuka kesempatan sekali. Dari situ wis mengejari orang lain mengejar. Lah iki enggak, iki jobnya sing ngobrol. Pinter we. Penipu. Pinter. Soalnya job itu yang ngejar, yang cari, bukan yang punya job. Ya, bener Mes, tahu saya itu. Bener. Wong aku ndek pekerjaan kowe gak niat ya wis tak jarno. Lah kok awakmu nguber-nguber? Mis kan yang punya ladang, yang punya duit, yang punya segalanya itu. Iya. Dia buka promosi sekali aja, otomatis orang banyak yang ngejar. Iya, pinter awakmu. Gajinya juga memuaskan lah, ini seperti itu promosinya. Iya. Kan nggak mungkin kan job ngejar, kita yang cari. Iya, wong awakmu sing butuh kok. Iya benar. Kalau ini sebaliknya malah kayak jobnya yang ngejar kita, wah terus-terusan scammer wah. Iya, semalam pada bilang kayak gini toh, Mas, 5 juta pokoknya harus di CF 5 juta. Terus aku bilang maaf Mbak, ini aku adanya baru ada 2 juta. Terus bilang ya Mas gak apa-apa 2 juta saya gak apa-apa teh. Berarti nguber deh, Dok. Aku bilang enggak dulu, cuma aku tak suruh minta tolong sabar dulu, nunggu Miss Yuni balas. Ini aja dari adminnya atau sekretarisnya Miss Yuni aja bilang suruh nunggu bentar, nanti tak hubungin ke Miss Yuni. Akhirnya rezeki ini Miss Yuni balas. Nah iya. Wes gak apa-apa, kalian ngobrol sendiri. Sekarang tak matiin untuk memastikan aja. Semoga kalian sadar dengan omongan Miss Yuni. Ya. Oke. Ya wes tak matiin ya. Kalian ngobrol dulu ya nak ya. Ya wes, assalamualaikum. Secara logika benar juga yang disampaikan oleh suaminya ini ya. Kenapa? Kalau memang ada job yang begitu bagus, kenapa jobnya yang ngejar-ngejar orangnya? Harusnya kan orangnya yang ngejar. Sindikat ini sudah sungguh luar biasa. Tetapi apa daya saya? Saya selalu mengingatkan setiap hari tentang sebuah penipuan. Tetapi nggak ada yang percaya dengan apa yang saya sampaikan. Sebenarnya konten-konten saya ini saya tidak begitu peduli kalian mau percaya atau tidak dengan apa yang saya sampaikan. Itu di luar tanggung jawab saya. Yang ingin saya sampaikan ya saya sampaikan. Perkara kalian percaya atau tidak dengan penyampaian saya itu urusan kalian ya. Karena pada faktanya memang kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Terus apa bedanya saya dengan scammer kalau saya harus memaksa kalian follow saya? Terus nanti kalian dapat hadiah dari saya? Enggak. Saya enggak akan nyari-nyari hadiah buat kalian. Saya enggak akan ngasih kalian hadiah. Konten saya ini hanya sebagai pengingat saja bahwa di luar sana itu sangat
kejam sekali. Kata-kata saya mungkin tajam buat kalian, tetapi saya tidak ada niat untuk kejam sama kalian. Saya menikmati hidup saya ngonten kalau saya ada waktu, nggak ada waktu ya nggak ngonten. Ini posisinya lagi nyantai. Kalau nggak nyantai kalian telepon saya 100 jaran juga nggak saya angkat. Kamu butuh bantuan saya juga nggak ngangkat. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa saya itu tidak punya kewajiban untuk membantu siapapun. Saya hanya melakukan yang terbaik versi saya. Karena baik buat saya belum tentu baik juga buat orang lain. Intinya satu hal teman-teman, bahwa selagi kamu mudah percaya dengan keadaan di luar sana, begitu juga dengan kata-kata saya, kalian tidak perlu 100% percaya. Karena banyak hal mungkin yang kalian perlu tahu, kalian harus selidiki dengan lebih baik lagi. Ingat, kebaikan itu tidak mudah dipercaya. Kejahatan itu lebih gampang untuk masuk di hati kalian. Hanya kalian dikasih feeling, dikasih rasa, perasaan hati untuk menimbang. Jadi jangan mudah percaya omongan orang lain, termasuk omongan saya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih. I love you. Bye-bye.